Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Perkenalkan saya Abid Arifuddin dari kampus di Merdeka Surabaya. Saya ingin berkunjung dan mewawancari Bapak atas tugas kewirausahaan. Kalau boleh tahu Bapak ini bergerak di bidang apa? Eh, Saat ini kita bergerak di supplier kitchen equipment. Untuk Bapak mungkin bisa lebih diperkenalkan lagi. Kita supply kitchen equipment ya, beberapa brand. Kita juga ambil dari produk-produk yang di luar negeri karena lebih mutunya itu lebih tahan lama, karena kita supply ke customer kita itu lebih ke menyelesaikan masalah mereka dan untuk mesin-mesin yang memang bandel. Jadi biar mereka enggak, kan ceritanya gini kan Mas, jadi kan produksi kan mereka pasti tiap hari. Nah kalau misalnya ketika masa produksi itu mereka terganggu dengan kualitas unit yang kurang bagus, jadinya kan mereka beranggapan bahwa ya ngapain saya beli mesin kalau gampang rusak. Berarti lebih ke mesin yang heavy duty Pak. Betul. Untuk saat ini range penjualannya gimana Pak? Kalau range penjualan ya Mas, kita biasanya ya macam-macam lah, mulai dari yang jual gorengan sampai yang kayak resto atau kadang kita juga supply masuk ke hotel-hotel kayak gitu. Oh, berarti mulai dari range perorangan sampai usaha yang baik lah ya Pak ya. Betul. Untuk pandemi sendiri ini Pak, apa berdampak dari penjualan atau segi gimana? Pastinya, karena kalau pandemi ini kan rata-rata orang jadi budgetnya berkurang, income berkurang, jadinya untuk perputaran uang mereka juga berkurang. Nah, di situ kita siasati dengan cara kita kolek bisnis-bisnis yang kolaps. Dalam artian kata mereka mainnya kan borongan. Nah, ketika borongan itu kita ambil semua, kita bayar dulu, memang kita keluar modal dulu untuk bayar semua equipment itu. Cuma nanti kita resell lagi dengan value yang berbeda. Jadi istilahnya saya pula nanti saya jualnya juga ecer per unit sesuai dengan permintaan mereka, karena ya kita ngomong di awal kalau Pak atau Bu, ini kita ada barang bekas yang dipakai selama berapa tahun, kondisinya seperti apa, terus ya kita jelaskan sebagaimana adanya tanpa ada yang ditutupi, tanpa harus di coating segala macam. Jadi ya kalau mereka mau ya monggo, kalau enggak ya sudah. Oh, berarti itu lebih ke unit user lama ingin ganti user baru, ingin ganti unit baru, terus yang unit lama ini dijual kembali gitu Pak? Iya. Kalau boleh tahu, ini Bapak atas naungan perusahaan atau perorangan sendiri? Perorangan sendiri kebetulan. Memang belum ada nama PT, tapi udah bikin CV sendiri. Oh, kalau boleh tahu nih, unit apa aja ya Pak yang di sekitar belakang ini? Kalau yang di sini, ini yang kecil-kecil ini untuk biasanya yang ini untuk proses bumbu, yang ini untuk motong sayur. Dia juga ada yang mesin combo, jadi satu mesin bisa motong sayur sama untuk proses bumbu. Kalau yang di belakangnya itu mesin kopi otomatis. Kalau yang di sebelah sana itu dia split oven. Biasanya kalau kita kayak ke Starbucks atau ke Next Coffee atau Excelso, mereka kalau kita pesan snack, mereka panasinnya pakai mesin itu karena hitungannya detik. Biasanya kan orang pengennya cepat, jadi mereka invest di mesin itu. Untuk unit paling laku ini kemungkinan di belakang ini ada ya? Ya, yang dua ini memang lumayan best seller karena kita nggak ngomongin hanya untuk yang mereka prosesi modern, karena yang konvensional pun bahkan dapur yang ibarat kata masih pakai
tungku kayu bakar atau arem itu kita supply ini dan kita tunjukkan cara kerjanya, itu sangat membantu mereka, makanya mereka mau untuk invest di sini karena itu sangat membantu. Jadi meskipun dapurnya masih pakai kompor itu sampai yang sudah canggih mereka berani invest di alat-alat yang lumayan mahal, itu tetap kita bisa supply. Berarti ini unitnya boleh dibilang mahal mungkin? Kalau mahal relatif sih Mas, karena dalam artian kata kalau ya seringnya sekitar 25-30 juta. Memang tidak semuanya berani invest di sana. Cuman kita berusaha menunjukkan bahwa ini loh alat ini benar-benar membantu kamu, membantu Anda dalam untuk proses produksi. Nah, kita juga ini kita invest satu mesin untuk demo trial. Jadi kita bawa itu ke customer, kita tunjukkan mereka cara pakainya dan kualitas yang dihasilkan dengan mesin ini. Nah, kalau mereka merasa oh iya cocok, tinggal nanti nego harga aja. Kita juga ada marginnya kan. Jadi margin itu kita bisa diskon sampai berapa, ya sudah itu maksimal diskonnya seperti itu. Untuk tantangan sendiri itu di bergerak bidang ini tuh kurang lebih bisa di Kalau tantangan dibilang kata ya Mas ya, kalau tantangan hampir semuanya sekarang sudah bisa buka supplier kecil equipment, apalagi dengan kebijakan pemerintah yang kalau impor dari Cina itu sangat mudah. Jadi seringkali saya temuin itu kalau customer itu kadang ada yang bisa impor sendiri langsung dari Cina atau suppliernya vendor lain yang bawa barang-barang Cina. Cuman minusnya mereka tidak ada service center di sini. Jadi ya memang secara harga memang lebih murah daripada beberapa brand yang saya bawa. Cuman ya itu tadi, saya menonjolkan dari sisi service saya. Kalau misalnya kompetitor lain memang harga lebih murah, tapi ya sudah, kalau sudah rusak ya mereka harus ganti unit baru. Berarti terjamin dari Bapak itu after sales-nya terjamin sekali ya? Kita usahakan semaksimal mungkin. Saya nggak mau janji untuk yang menjadi yang terbaik atau saya mengklaim menjadi yang terbaik, cuman kita bantu dengan sebisa mungkin kita, semaksimal mungkin kita, karena kan juga manpower kita juga masih terbatas. Saya teknisi cuman baru ada 5, jadi ya 5 itu mencakup seluruh Jawa Timur. Ya kita atur sebagaimana mungkin supaya optimal dan semua customer bisa terpenuhi. Berarti pangsa pasar Bapak itu masih dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur sendiri ya? Sementara ini kita fokus di Jawa Timur dulu, nanti ya insya Allah bisa ekspansi ke Jawa Tengah sama Banten. Cuman marketnya Jawa Timur sendiri ini mulai growing waktu sebelum pandemi, tapi ketika dihantam pandemi mereka mulai mundur lagi istilahnya. Tapi mulai 2021 kemarin itu kita lihat di pertengahan sampai akhir itu mulai menunjukkan ada permintaan, terus mereka juga welcome dengan kita visit ke sana, kita melakukan kunjungan, terus kita bertanya kabar kayak gitu. Kalau boleh tahu dari tim sales Bapak sendiri ada berapa orang? Kalau sales kita baru ada 3, itu kita maksimalkan untuk follow up. Bapak itu mulai dari nol atau bisa dibilang meneruskan usaha dari keluarga atau gimana? Kalau dibilang sih saya mulainya dari nol Mas. Jadi saya sebelumnya kerja di kantor yang juga vendor selama beberapa tahun, terus saya kok masih melihat ada peluang di sini. Jadi
di situ saya mulai memberanikan diri untuk mengumpulkan modal dan menjalin relasi dengan supplier yang di luar negeri. Dan lalu juga saya membicarakan hal ini dengan supplier tersebut dan mereka juga welcome banget. Jadi saya melihat di situ masih ada kesempatan dan yang diberikan. Jadi saya memberanikan diri untuk desain dan mulai berjalan sendiri. Untuk penutup ini Pak, mungkin Bapak punya sedikit wejangan buat orang yang ingin memulai usaha dari nol, benar-benar dari nol lagi. Jangan ya. Yang pasti sih berusaha dulu, dalam artian kata ya nggak semudah itu memang untuk memulai usaha, tapi sebisa mungkin dibicarakan dulu dengan orang-orang terdekat, entah itu istri, suami, keluarga, orang tua, bagaimana respon mereka, dan ya setelah dari situ kita dipikirkan dulu secara matang-matang gimana caranya untuk memulai usaha. Dalam artian kata gini, ambil contoh, saya harus juga men-saving 6 bulan untuk gimana caranya saya bisa mencukupi kebutuhan selama 6 bulan ini, karena biasanya 6 bulan itu kita baru mulai marketing dulu. Jadi sebisa mungkin 6 bulan itu kita harus survive. Setelah itu nanti ya insya Allah ada jalan. Baik Pak, terima kasih waktunya. Terima kasih Mas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.